Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Tetapi di satu sudut ada Bukazang sedang megang jidat, kayaknya dia pusing banget. Aduh, gue minjem uang kemana lagi nih? Udah terlanjur janjiin para pemain lagi. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Kita disuguhkan kemenangan yang luar biasa menarik, pertandingan yang menyenangkan. Kita epic comeback melawan rival. Dan ini rival bukan sembarang rival ya, karena Lazio memiliki pertahanan terkuat di Serie A, tetapi kita bisa menang 3-1. Ini adalah hasil yang luar biasa penting, mengingat sebelum kita bertanding melawan Lazio, rival utama kita, Roma dan Milan, mereka harus puas berbagi 1 poin. Jadi pertandingan lawan Lazio sangat amat krusial, karena andai saja kita kalah, kita akan anjlok di peringkat 7, berada di bawahnya Atlanta. Tapi untungnya kita menang. Sekarang kita naik ke peringkat 4. Kemarin di babak pertama kita membuat banyak sekali peluang, khususnya tendangan dari pemain-pemain tengah kita ya, dari luar kotak penalti. Tapi sayangnya malah kita nih yang kecolongan terlebih dahulu gara-gara blundernya Acerbi. Tetapi saat itu gue sama sekali gak pesimis. Kenapa gue gak pesimis? Karena gue ingat di pertandingan lawan Empoli itu kita babak pertama mainnya jelek banget. Sedangkan kemarin lawan Lazio, walaupun di babak pertama kita tertinggal 1-0, walaupun kita tertinggal lebih dahulu, tetapi secara umum permainan kita di babak pertama lawan Lazio jauh lebih bagus dibandingkan ketika kita lawan Empoli. Dan selain itu secara mental kita juga lagi bagus-bagusnya, penyerang kita juga lagi rutin-rutinnya mencetak gol. Sehingga kemarin lawan Lazio, walaupun di babak pertama kita tertinggal 1-0, gue sama sekali nggak pesimis. Dan akhirnya rasa optimis gue bener-bener kejadian. Di babak kedua kita mampu mencetak 3 gol, kita membalikan keadaan. Dan gue lihat kemarin itu mungkin sekitar 60-70 menit kita memaksa Lazio untuk parkir bus. Apalagi ketika mereka akhirnya berhasil unggul 1-0 ya. Wah, itu bener-bener mereka bertahan total. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika Inter akhirnya mampu menyamakan kedudukan. Nah, mau nggak mau tuh Lazio akhirnya merubah gaya bermain, mereka mencoba lebih menyerang. Tetapi hal ini justru membuat Lazio meninggalkan banyak sekali celah di lini belakang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Inter untuk menambah 2 gol lagi. Oh ya, salah satu momen paling menarik adalah di sekitar menit 65 kalau tidak salah, Inter bermain ultra ofensif ketika Bastoni ditarik keluar dan digantikan oleh Gosens. Artinya sisi sayap kita luar biasa ofensif, teman-teman. Di wingback kiri ada Gosens, lalu di center back kiri ada Di Marco. Sementara di sisi kanan, wingback kanannya Dumfries, di center back kanannya adalah Darmian. Artinya nih center back kiri kita dan center back kanan kita itu bernaluri menyerang ya. Dua-duanya ini berposisi natural sebagai wingback, Di Marco dan Darmian. Jadi ultra ofensif di sisi sayap. Ada beberapa catatan menarik yang gue lihat di pertandingan lawan Lazio. Catatan yang pertama adalah akhirnya Inzaghi bisa menang dalam kondisi tertinggal. Biasanya nih di musim ini kita selalu kesulitan, kita selalu buntu ketika tertinggal lebih dahulu. Tapi kali ini kita bisa menang dan yaitu dia lawannya rival loh. Ketika kita bisa epic comeback, kita bisa coming from behind, justru terjadi ketika kita melawan rival. Wah, ini luar biasa. Suntikan moral yang sangat amat bagus sebelum kita menghadapi jadwal yang luar biasa padat di bulan Mei nanti. Lalu catatan gue yang kedua, duet Lautaro Lukaku kembali meneruskan pesonanya. Lukaku bahkan menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya mampu mencetak gol, tapi mampu memberikan umpan-umpan cantik. Aduh gila, umpan dia ke Gosens itu cantik banget sih. Tapi yang perlu dikasih catatan buruk nih sebetulnya Lautaro ya. Dia sempat ada momen maruk, untung aja gol tuh, gol keduanya dia. Kalau itu nggak gol, gue rasa Lukaku akan marah-marah. Oh ya teman-teman, dengan 2 gol Lautaro ke gawang Lazio, berarti sekarang Lautaro mencatatkan diri sebagai pemain timnas Argentina yang paling subur pasca juara dunia. Lalu catatan gue yang ketiga, Brozovic luar biasa banget. Dia menunjukkan kelasnya. Brozovic menjelajah dan menjajah trio midfield Lazio ya. Ini trio bukan sembarang trio loh. SMS, Luis Alberto dan Cataldi itu mengerikan banget. Salah satu yang terbaik di Serie A. Bahkan menurut gue Brozovic layak dapat man of the match sih di pertandingan lawan Lazio kemarin ya. Brozovic selama 90 menit gak berhenti berlari. Dia mengejar bola ke segala lini, mengcover back, mendistribusikan bola dengan umpan-umpan pendek maupun umpan-umpan panjang. Brozovic sendirian membuat Luis Alberto dan SMS terasa tampil sangat jelek. Bahkan menurut gue Sergei Milinkovic-Savic salah satu penampil Lazio terjelek di pertandingan kemarin. Selain Brozovic, ini catatan gue yang keempat, yang tampil bagus dan patut kita apresiasi adalah Onana. Dia bikin beberapa penyelamatan penting seperti biasanya sih. Aduh, ini sampai kapan nih gue merasa aman dan nyaman di bagian gawang.
Semoga nggak dijual deh. Lalu catatan yang kelima, kita tentu saja tidak boleh melupakan jasa dari Robin Gosens. Selain karena golnya yang luar biasa indah ya. Bukan cuma teknik golnya nih yang indah, tapi proses golnya pun luar biasa keren. Dari Dumfries ngoper ke Lautaro di sisi kanan, Lautaro ngasih umpan ke Lukaku. Gue sempat mikir nih, Lukaku akan nge-shoot, tapi ternyata dia justru memberikan umpan diagonal dan disambut tendangan terbang dari Gosens. Tapi sayangnya karena aksi akrobatik tersebut, bahunya terkilir. Dan sekarang nih dari berita terakhir yang gue baca, Gosens harus menepi setidaknya 10 hari. Berarti dia akan absen lawan Roma dan juga Milan di leg pertama. Paling cepat Gosens akan bisa kembali di pertandingan lawan Milan leg kedua. Itu kalau sembuhnya tepat waktu ya. Kalau menurut teman-teman worth it nggak nih? Setimpal nggak nih aksi yang dilakukan oleh Gosens? Dia membuat kita menang, membuat kita berbalik unggul jadi 2-1. Tetapi di satu sisi, tumbalnya adalah bahu dia dan membuat dia harus absen 10 hari. Menurut teman-teman setimpal nggak nih? Kalau menurut Gosens sih setimpal. Di caption IG-nya dia bilang bahwa untungnya kita dapat meraih kemenangan, karena dengan kemenangan ini rasa sakit yang saya alami bisa ditoleransi. Aduh, kalau menurut Gosens setimpal. Kalau menurut gua, aduh, sayang juga sih dia harus absen 10 hari. Tapi teman-teman, menurut gua aksi keren Gosens bukan cuma ketika dia mencetak gol ya. Teman-teman lihat lagi di gol pertama kita lewat Lautaro, itu bermula dari tackle-nya Gosens. Jadi luar biasa banget. Gol pertama dan kedua kita lawan Lazio itu ada andil besar Gosens. Lalu catatan gue yang keenam, menurut gue Dumfries dan Korea main bagus. Ya, main bagus menurut standar mereka ya. Jangan bayangin kayak Alexis Sanchez atau Hakimi. Tapi setidaknya gue melihat Dumfries dan Korea mulai punya kepercayaan diri untuk dribble, untuk melewati lawan, untuk bergerak bebas lah, nggak kaku kayak biasanya. Tapi gue punya catatan khusus nih untuk Korea. Berhubung selebrasi ketika dia cetak gol ke lawan Benfica tengil banget ya, gayanya seperti ini. Ya menurut gue, berhubung gaya lo udah setinggi langit nih, selebrasi lo udah tengil banget, ya cetak golnya jangan cuma satu terus absen berbulan-bulan lagi dong. Yang rutin dong, yang konsisten gitu loh. Lalu catatan gue yang ketujuh, Acerbi bikin blunder ada-ada aja. Dia tampil bagus, selama ini nggak pernah bikin kesalahan. Sekalinya bikin kesalahan kok ya lawan Lazio. Dan kesalahannya nggak cuma sekali ya, dia kepleset berkali-kali, mistake after mistake. Wah, ini membahayakan banget. Rasa-rasanya ini karena Acerbi kelelahan ya. Semoga di pertandingan berikutnya lawan Verona dia diistirahatin. Lalu catatan gue yang ke-8, di partai lawan Lazio untuk pertama kalinya kita main tanpa digital bits di bagian sponsor jersey, dan menurut gue keren banget. Kayaknya harus dibiasain deh jersey bola tanpa sponsor, polos gitu, menurut gue justru jadi lebih keren. Lalu catatan gue yang 9, Inter bersama dengan Juventus, Fiorentina, dan Cremonese menjadi tim Serie A yang paling lelah ya, karena bermain di midweek, bermain di semifinal Coppa Italia. Untungnya kita tetap bisa meraih kemenangan, karena di satu sisi rival kita Juventus justru terpleset. Sehingga dengan hasil ini kita tidak hanya naik ke peringkat 4, tetapi juga memangkas selisih ya. Kita sekarang dengan Lazio yang tadinya selisih 9 poin menjadi 5 poin saja, dan jarak kita ke Juventus juga tinggal 3 poin. Tentu saja ini masih belum aman banget, karena jumlah poin kita juga sama dengan Milan dan Roma, 57 poin, dan Atalanta juga terus mengintip nih, terus menempel di bawah kita. Semoga para pemain bisa terus bersemangat, karena Zhang sudah menjanjikan bonus. Menurut Gazzetta dello Sport, Zhang telah memutuskan akan memberikan 50.000 ke setiap pemain dan staf bila masuk 4 besar. Total bonus yang diberikan Zhang untuk tim adalah 2 miliar. Tapi sepertinya Zhang agak-agak pening nih teman-teman, mikir uangnya dari mana. Karena kemarin ketika Gosens mencetak gol, tertangkap di kamera nih mimik muka manajemen Inter di bangku penonton. Wah, semua pada seneng. Ada Zanetti dengan muka datarnya, tetapi di satu sudut ada muka Zhang sedang megang jidat, kayaknya dia pusing banget. Aduh, gue minjem uang kemana lagi nih, udah terlanjur janjiin para pemain lagi. Kayaknya dia mikir gitu ya teman-teman. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan analisis teman-teman di kolom komentar. Menurut teman-teman, momentum apa sih, hal apa sih yang membuat kita bisa epic comeback melawan Lazio, tim di Serie A dengan pertahanan terkuat. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.